Nah saudara, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 ya. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Perumpamaan ini sudah sering kita dengar saudara, tentang anak yang hilang. Kalau Anda lihat di Instagram itu judulnya tuh anak bungsu yang hilang. Seharusnya saya mau kasih judul yang lain, tapi mungkin untuk beberapa telinga agak kontroversi, mungkin agak menimbulkan nanti perdebatan dan ini dan itu ya. Jadi saya kasih judul aja tentang anak bungsu yang hilang. Tapi seharusnya judul khotbah ini seharusnya adalah ayah yang bodoh, saudara. Itu seharusnya judulnya. Ya, tapi nanti buat beberapa orang jadi sebuah pertanyaan. Kok ayahnya bodoh? Ayahnya bodoh, ya. Loh, itu apakah membodoh-bodohkan Tuhan? Tidak. Kita akan lihat nanti, ya. Foolish father, ya. Bukan stupid. Stupid sama foolish itu beda, saudara. Ya kan? Stupid itu berarti ada unsur kalau kita ngomong kepada seorang stupid gitu ya. Stupid itu kan ada unsur melecehkan. Betul? Ya kan? Ada unsur melecehkan, menghina, saudara. Ya, kata Inggrisnya itu bukan foolish, bukan stupid, tapi foolish. F-O-O-L-I-S-H. Foolish father. Apa foolish itu, saudara? Foolish itu bodoh tapi bukan bodoh yang melecehkan, menghina, bukan. Apa foolish? Foolish itu terjadi ketika orang, contoh ya. Foolish itu terjadi ketika orang itu sedang jatuh cinta. Orang itu jadi foolish. Amin, saudara? Yang pernah mengalami katakan amin. Ya kan? Saudara, orang kalau sedang jatuh cinta, lihat anak muda atau bapak ibu dulu pertama kali. Ya kan? Kalau sedang jatuh cinta itu bodoh, saudara. Ya kan? Gak mikir panjang, bahkan gak punya pikiran, betul? Halo? Ya? Gak punya pikiran, saudara. Gak punya pikiran. Tabungan 1 juta, rela beli bunga yang 950.000. Ya, lalu 50.000 hanya buat apa? Buat makan dan semuanya cukup nggak? Nggak mikir, saudara. Ya kan? Yang penting mau dikasihkan, betul nggak, saudara? Itu namanya apa? Foolish. Kenapa foolish? Karena ada dorongan internal dari dalam, dorongan kasih, dorongan cinta. Love is foolish. Love can make people foolish. Ya. Cinta itu bisa, kasih itu bisa membuat orang itu bodoh dalam tanda kutip. Beda dengan stupid tadi ya, Bapak Ibu ya. Anda harus bisa bedakan ini. Ya. Nah, saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang ini sebetulnya berbicara tentang the foolish father. Ya. Bapak yang dalam tanda kutip itu bodoh, apa kata naif mungkin, ya saya bisa artikan itu mungkin naif. Kita lihat dulu ceritanya, ya kita baca dulu ceritanya supaya merefresh pemahaman pengetahuan kita. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita bisa melihat bagaimana ke-foolishan tadi, saudara, ya kenaifan tadi dari ayah tadi, ya ketika dia membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya, bahkan sebelum dia meninggal. Saudara, hari itu adalah sebuah tindakan yang disgrace. Apa itu disgrace? Ya, disgrace itu memalukan. Lihat, saya mau ngomongin dalam konteks kasih atau cinta, bahwa cinta itu bisa membuat seseorang itu bisa bertindak foolish. Ya, kasih itu bisa membuat seseorang bertindak di luar nalarnya, di luar pikirannya, di luar apa yang seharusnya, di luar apa yang menjadi patron dalam sebuah masyarakat, even today sampai hari ini.
saudara. Ya, kita tidak sorot dulu anaknya, ya, anak bungsunya, tapi mari kita sorot dulu ayahnya ini loh, sikap ayahnya ini loh, saudara. Ya, sebagai seorang ayah, seharusnya dia berhak untuk berkata tidak kepada anaknya ini. Betul, saudara? Ya kan? Kita tidak ngomong dulu anaknya ini kurang ajar dan sebagainya, itu satu sisi, tapi kita ngomong satu sisi yang lain dulu. Sebagai seorang ayah, dia sebetulnya bisa berkata tidak kepada anaknya, dan dia berkata, dan dia berhak untuk memarahi anaknya dan berkata, kamu anak kurang ajar. Kenapa? Sebelum ayahmu meninggal, sebelum papa meninggal, kamu sudah minta harta menjadi harta bagianmu, dan itu tidak benar. Betul, saudara? Seharusnya seperti itu. Ya, dan hukum waktu itu memberikan 1/3 hak itu kepada anak bungsu, karena 2/3 itu milik anak sulung. Ya, enak ya saudara hari itu, anak sulung dapat 2/3. Ya, nah saudara, tapi Alkitab katakan bahwa ayahnya itu memberikan kepada anak bungsunya yang minta ini, harta miliknya, bagian porsi warisannya, saudara. How foolish, betapa dalam tanda kutip naifnya atau bodohnya ayah ini. Kok dia tidak menolak permintaan dari anak bungsunya ini? Dia kasih. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika dia kasih itu, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dulu, betul kan? Dia jual seluruh bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh, di luar negeri mungkin atau di daerah yang berbeda, yang sangat jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Orang pada zaman itu, saudara, ya biasanya lakukan seperti itu. Demi untuk mengakali hukum, ya kan, mereka pergi, ini contoh saudara, ya kan, contoh ya, saya sering saksikan film-film dalam budaya Timur Tengah ini, saudara, ya kan, biasanya mereka alasannya apa? Kalau dia pedagang kulaan, ya, kalau sekarang orang kulaan itu kan tinggal telepon atau tinggal ya online apa semua datang sendiri barang, betul saudara, ya kan? Kalau dulu enggak, ya orang ini ya harus pergi ke satu daerah yang lain, saudara, untuk kulaan barang itu, ya, dia harus pergi berhari-hari, perjalanan, saudara, dia harus kulaan di satu tempat, di satu kota yang lain atau daerah negara yang lain, dan kemudian dia bawa semua itu, saudara, pergi ke tempatnya kembali. Di tempat itu, ya kan, dia bukan cuma kulaan, tapi dia cari hiburan, hiburannya macam-macam. Salah satunya adalah prostitusi, saudara. Demi mengakali hukum. Kenapa? Karena di Israel, hukumnya adalah monogami. Betul, saudara? Ya, pernikahan monogami. Demi mengakali hukum itu, kalau dia lakukan itu di Israel, dia akan kena law, penalti. Ya kan, kita kena hukum, saudara. Ya kan, berdasarkan hukum agama waktu itu. Pinter, diakali hukum itu. Manusia itu memang pinter ngakali hukum, saudara. Ya kan? Ya, dia pergi. Alasannya apa? Berdagang. Memang betul dia berdagang, tapi di balik dagang itu ada yang lain-lain. Dia pergi kembali, pulang, dan mereka sering lakukan seperti itu. Anak bungsu ini juga ngerti. Dia pergi ke tempat yang jauh, dia jual semua miliknya, dan dia habiskan itu untuk berfoya-foya di sana. Ya, kata berfoya-foya itu dia lakukan segala hal, segala macam dosa yang ada di sana, yang manusia bisa lakukan. Lihat bagaimana anak bungsu ini menyalahgunakan harta miliknya, ya, untuk hidup berfoya-foya. Dia hidup dalam gelimang dosa. Ya, dia menghabiskan semuanya. Mentalnya belum siap untuk dia menerima harta warisan. Kadang harta warisan itu juga bisa membuat orang jadi keblinger. Betul, saudara? Ya kan? Betul. Ya kan? Kadang seperti itu, dan banyak yang seperti itu. Ya, sudah tidak pernah pegang duit besar, sekali waktu dapat durian runtuh, saudara, pegang duit besar, langsung lupa daratan, lupa semuanya. Manusia itu seperti itu.
hati-hati. Ya, lalu kemudian keluar, lalu kemudian ini dan itu buat yang aneh-aneh. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, sudah habis semuanya, sudah habis buat apa? Habis buat ini, buat itu, buat segala macam perbuatan dosa yang sudah dilakukannya. Ya, habis buat ngedrugs, dulu drugs itu legal saudara. Ya, rokok-rokok di pinggir jalan tuh namanya hasis, ya kan? Enggak kayak sekarang rokok begini, ya kan? Tapi ada kayak ada alatnya gitu ya di pinggir-pinggir jalan tuh. Rokok di sana yang dibakar di sana opium, saudara. Ya kan? Hasis. Jadi nge-fly itu biasa di Timur Tengah. Anda kalau hari ini pergi ke Timur Tengah, Anda akan lihat hal yang sama. Di pinggir-pinggir jalan itu orang-orang Arab di toko, ada toko-toko resmi, saudara, masih tiup rokoknya model seperti itu, hasis itu, saudara. Itu bukan cuma tembakau, kalau dulu ada opiumnya, ada ininya dan itunya, nge-fly di sana semua. Dia habiskan hidupnya untuk hasis, dia habiskan semuanya untuk hidup keberdosaannya. Dan kemudian habis semuanya, habis. Ya, nggak bisa kerja, dia habiskan semuanya. Itulah saudara, Anda mau kasih berapapun kepada orang seperti ini akan habis. Anda mau kasih 10 M habis, Anda mau kasih 100 miliar pun pasti akan habis. Halo? Ya, Anda mau kasih berapapun pasti akan habis. Oleh karena itu kenapa Tuhan minta manusia itu bekerja? Karena kerja itu adalah dignity of man. Karena bekerja itu adalah apa itu dignity? Dignity itu harkatnya, itu martabatnya manusia. Manusia tidak boleh nganggur. Apalagi seorang pria, Bapak Ibu Saudara-saudari, you have to do something. Apapun itu. Ya, apapun itu saudara. Ada beberapa orang, saya mau kasih contoh saudara ya. Ya ini kebetulan nyambung aja di sini. Ya kan, saya ada kasih nasihat pada 1-2 orang saudara. Mengalami hal yang mengalami kesulitan. Saya ngomong sama dia, you can do anything. Kamu bisa lakukan apapun juga, apapun itu. Jangan gengsi, kalau itu halal, kalau itu tidak melanggar hukum, you can do it. Jangan gengsi. Demi apa? Demi untuk menyambung kehidupanmu. Saudara, ya, saya sarankan kepada seorang, kamu apa yang ada padamu hari ini? Barusan saja, kamu punya mobil, kenapa kamu tidak nge-grab? Kenapa kamu tidak nge-grab? Gengsi, saudara. Ya kan? Gengsi. Kenapa harus gengsi? Kenapa harus gengsi? Banyak tuh sarjana-sarjana S1, S2 yang juga nge-grab juga. Coba lihat saja. Tanya saja kalau kamu naik dan ngomong sama mereka. Kenapa kamu gengsi? Daripada kamu berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, lalu kemudian kebutuhan hidup terus berjalan dari hari ke hari, dan kamu, you can do. Kalau itu masih ada di dalam kuasamu, kalau kamu masih punya waktu, ketimbang kamu nganggur, ya kan, dan tidak berbuat apa-apa, kenapa kamu tidak lakukan apapun yang kamu bisa, yang ada dalam tanganmu hari ini, sekalipun itu mungkin kamu anggap hari ini tidak signifikan, tapi bukankah di dalam hal-hal itu ada saja celah-celah berkat Tuhan di dalamnya. Halo? Saya kenal loh seorang supir Grab saudara. Bertahun-tahun dia lakukan seperti itu. Ya, tiba-tiba dia punya seorang pelanggan, seorang bapak, dan dia maunya seringkali dia pakai, kemudian setelah lama pakai offline saudara. Kenal pakai offline dan kok baik ya orang ini ya kok baik ya, supir yang baik kira-kira. Kemudian ditawari saudara, ditawari untuk menjadi seorang driver. Ya, bapak ini adalah seorang pemilik usaha driver di perusahaannya. Ya, kemudian dia pindah ke sana. Saudara, dari apa yang kecil, dari apa yang dia lakukan dengan setia, ketika dia pindah menjadi seorang driver, itu gajinya meningkat. Oke, meningkat lebih daripada awalnya. Segala sesuatu mulai dari hal yang kecil. Kita tidak bisa selalu pinginnya langsung gede, langsung besar. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Ya, lama kemudian setelah menjadi driver, kemudian dia menjadi naik lagi saudara, ya naik lagi menjadi ketua, ya kan, salah satu ketua untuk mengepalai para driver yang ada di perusahaan itu saudara, karena banyaknya drivernya. Saudara lihat,
Itu berjalan dari waktu ke waktu, dari satu persatu. Habis semuanya, melarat. Ia pun pergi menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Lihat saudara, ya, dia minta-minta di sana, menggantungkan hidupnya, dia minta-minta. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ini penghinaan besar. Ini penghinaan besar bagi orang yang menganggap babi, orang Yahudi itu menganggap babi haram, saudara, dan dia suruh orang ini, dia tahu nih orang Yahudi, dia pergi tolong urus babinya, dan itu penghinaan besar, saudara. Ya, itu penghinaan besar. Anak bungsu ini tidak lagi punya harga diri, tidak lagi punya martabat dalam hidupnya. Dia telah jatuh di jurang yang paling bawah, dia terhina, dia diinjak-injak sampai ke level yang paling bawah dalam masyarakat. Orang yang hidup bergelimang di dalam dosa itu seperti itu. Ya, saudara, mereka boleh kelihatannya itu wow, ya, kelihatannya di luar itu wow, tapi sebetulnya secara spirit yang ada di dalam, mereka itu sudah terhina, mereka sudah terbuang dari kasih karunia Tuhan. Mereka terbuang. Mereka tidak mengenal kasih karunia di dalam Yesus. Mereka tidak kenal kasih karunia Allah. Mereka tidak kenal. Mereka belum menerima anugerah keselamatan yang daripada Kristus. Itulah kehidupan mereka. Itulah fakta yang terjadi, saudara. Sekalipun mereka kelihatannya baik-baik saja di luar, tapi di dalam kondisi rohani mereka sebetulnya sudah mati dan tidak ada dignity di dalamnya. Karena apa? Karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup ketika Kristus ada di dalam kehidupan itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, hidup yang sesungguhnya, hidup yang bermakna, hidup yang berarti adalah ketika Kristus ada di dalam kehidupan seseorang dan dia mengubah hidup orang itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ayat 17 lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Orang berdosa itu pada satu titik tertentu akan mempertanyakan. Dia akan berteriak di dalam hatinya. Ya, dia akan merasa capek dengan hidupnya. Semua orang itu, saudara, kalau dia sedang hidup dalam gelimang dosa, di luar kelihatannya tertawa, di luar kelihatannya fine-fine saja, di luar kelihatannya baik-baik saja dan happy-happy saja, ya itu yang ada di luar kan. Itu yang kita lihat di TV kan, saudara. Itu yang kita lihat di mana-mana. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, dalam jiwanya yang terdalam, ada waktu ketika dia sendiri dan dia berkata, aku capek. Aku capek. Ya, aku capek. Apakah ada Tuhan? Aku capek dengan hidupku, dengan dosaku, dengan jatuh bangunnya aku masuk ke jurang ini. Saudara, kalau mau jujur itu yang terjadi loh. Kalau mau jujur, setiap orang yang sedang bergelimang di dalam dosa mengalami itu. Entah pada waktu dia malam sendiri mau tidur dan sebagainya. Setiap orang akan bertanya di dalam hatinya. Kenapa hidupku begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Dan seolah-olah dia tidak bisa lepas. Mereka tidak bisa lepas dari apa yang membelenggu mereka, ikatan setan yang membelenggu mereka, dan mereka hanya bisa menjalani hidup mereka sehari-hari demikian saja, terus bergelimang, tetapi jauh dalam hati mereka berteriak untuk pemulihan, mereka berteriak untuk keselamatan, mereka berteriak untuk hidup yang lebih baik. Sama dengan anak bungsu ini, tiba-tiba dia ingat, gak ada angin, gak ada hujan, itu Roh Kudus yang bekerja, mengingatkan. Bahkan kita pun juga pada waktu kita mungkin telah undur jauh dari Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Betul saudara? Tiba-tiba kita bisa mikir, tiba-tiba anak bungsu ini bisa kemudian mikir, aduh enaknya di rumah bapakku. Ya ngapain ya aku minta warisanku sebelum waktunya, sekarang semua sudah habis. Dia sadar saudara, dia sadar akan kesalahannya. Enak ya orang-orang rupahan bapakku. Ya mereka bekerja di rumah bapakku, mereka dapat makan enak dan mereka semuanya terjamin hidupnya. Sekarang aku sendiri di sini, keputusan yang fatal, keputusan yang salah yang dia telah ambil. Aku di sini mati kelaparan.
Aku makan makanan bahkan dikatakan ampasnya, saudara, sisa-sisa makanan babi itu kan ngenes sekali, bukan, saudara? Berarti apa? Babinya lebih terhormat daripada dia, betul? Karena dia makan ampasnya dari makanan babi. Halo, itu suatu keadaan hidup yang menyedihkan, suatu keadaan hidup yang sungguh-sungguh terpuruk. Babi lebih terhormat bahkan daripada orang ini. Betapa hebatnya Alkitab menggambarkan keadaan orang berdosa. Halo saudara, bahkan babi lebih terhormat daripada orang yang berdosa dan tidak punya Yesus dalam hidupnya. Itulah kenapa Yesus sanggup untuk menolak tawaran iblis. Kalau kau menyembah aku, engkau akan jadi kaisar Roma, engkau akan jadi kaisar, engkau akan menikmati keglamoran hidup. Diperlihatkan semuanya itu sama iblis, saudara. Keglamoran hidup, saudara. Ya, apa yang pikiran terliar yang manusia bisa pikirkan, yang mungkin manusia bisa raih, diperlihatkan semuanya oleh iblis di hadapan Yesus. Dan Yesus tolak itu semuanya. Karena dia tahu betapa hebatnya jiwa manusia berteriak untuk memohon keselamatan, untuk memohon pemulihan di tengah segala glamornya, gaya hidupnya. Anda lihat di sana, itulah mengapa banyak orang bunuh diri, bukan? Orang bunuh diri itu karena salah satu penyebabnya karena capek, saudara. Capek dengan hidupnya, capek dengan tuntutan hidupnya, dan tidak punya Yesus, tidak ingat. Enggak punya aja, bagaimana bisa ingat? Enggak punya kok. Tidak punya Yesus dalam hidupnya. Tanya kalau bisa tanya sama artis aktor yang bunuh diri itu. Di Korea, di Jepang, di mana. Kenapa mereka? Karena mereka kosong. Tidak ada harapan. Mereka tidak punya harapan. Orang Jepang, kerja. Kerja itu baik, ya harus imbang loh tapi. Kerja terus. Dari pagi sampai malam, tidak punya kehidupan sosial. Ya kan, kayak mesin aja terus seperti itu. Berapa banyak mengalami gangguan mental, gangguan kesehatan, penyakit mental di sana. Ya kan, anak-anak muda bahkan saudara. Kelihatannya keren, pakaiannya keren, eksekutif muda, jas-jasan, di jalan saudara. Tapi di tengah, di pinggir jalan, ya kepalanya dibentur-benturkan ke tiang listrik, kepalanya dibentur-benturkan ke tembok mungkin. Dan tidak ada yang peduli, mengapa? Karena semua juga menjalani yang sama, semuanya mereka sudah jadi robot semuanya. Kerja terus, saudara. Bunuh diri, biasa di sana. Dan mereka, kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka tidak punya pengharapan. Diperas, artis Korea itu, diperas oleh manajemen. Diperas. Apapun pokoknya harus bisa menghasilkan uang. Sekalipun mereka juga dapat banyak ketenaran, banyak ini dan banyak itu. Tapi mereka seperti sapi perahan, mereka merasa hidup mereka diperas, dimanfaatkan saja. Dan tidak ada yang peduli dengan mereka, tidak ada yang peduli dengan hidup mereka. Itulah keadaan orang berdosa. Itulah keadaan orang yang tidak mengenal Yesus, yang menolak Yesus. Dan anak bungsu ini berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Dia sudah siap-siap mau ngomong seperti itu, saudara. Ya, aku mau balik ya, tapi aku tidak mau jadi anak. Dia tahu, rupanya masih tahu diri juga, ya, saudara. Masih tahu diri juga nih orang. Aku mau balik, saudara, aku tidak mau jadi anak lagi, aku mau jadi orang upahan aja. Masih lebih baik daripada hari ini. Babi aja lebih terhormat dari aku. Mengendap-endap dia pergi kepada ayahnya, saudara. Mengendap-endap dia pergi kepada ayahnya. Foolish. Yang pertama tadi, ayahnya tadi, bagikan harta warisan yang belum waktunya. Dan kalau orang tahu, orang kan bisa ngomong, kamu ayah bodoh kamu. Dia beresiko untuk dimarahi sama semua orang. Kenapa? Hari itu mungkin kalau zaman sekarang semuanya lebih individual. Hari itu urusan satu orang, urusan sekampung, saudara. Urusan satu orang itu urusan satu negara bahkan, satu wilayah. Semua tahu semuanya. Kayak hari ini kalau
Kita mungkin ada di desa, apa yang terjadi dengan satu keluarga, semua jadi rahasia publik. Betul saudara? Ya kan? Hari itu sama. Ketika ayahnya bagikan itu, orang-orang mungkin sekampung menghujat dia, kata kamu ayah bodoh kamu. Ya kan? Kamu melanggar norma yang berlaku di tengah kita. Kamu bagikan yang belum waktunya. Sudah dibodoh-bodohin sama masyarakat hari itu. Apa yang terjadi saudara? Ini kebodohan selanjutnya. Foolishness yang selanjutnya. Ayat 20, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Saudara, kita tuh tahu kok, orang yang terdekat anggota keluarga kita, ya kan, tahu kok dari jalannya, betul? Suara jalannya, betul? Suara buka pintunya, ya kan? Suara sepeda motornya kalau datang dari jauh, contoh, betul saudara? Anda bisa bedakan ini, oh yang buka pintu kayak begini nih anak Anda pertama atau anak Anda kedua, betul? Dari jauh Anda lihat, Anda tahu kok, yaitu anak Anda bukan, kelihatannya persis tapi oh ternyata bukan. Anda tahu kok, Anda tahu gerak-geriknya semuanya. Kenapa? Karena ada hubungan batin, karena setiap hari Anda berkumpul bersama-sama. Ayahnya ini setelah dikhianati oleh anaknya, setelah dia dihujat oleh sekampung, ketika dia lihat anaknya dari jauh, dia tahu itu anaknya. Dari jauh loh saudara. Lihat betapa hebatnya Alkitab menggambarkan the foolishness of love. Dia lihat dari jauh, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mau ya apa, mau bagaimana, saudara, kepiye, tetap apa? Anaknya. Betul Bapak Ibu? Tetap itu adalah anaknya. Anak Anda mau pergi, anak Anda mau apa, tetap itu anak Anda. Betul ya saudara ya? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anakku pulang. Absalom itu loh. Jelas-jelas mengkudeta Daud. Jelas-jelas di depan mata seluruh Israel mengkudeta ayahnya. Pergi. Absalom dicari balik. 3 tahun kemudian Absalom pulang. Disambut oleh Daud. Gimana? Tetap namanya siapa saudara? Anak. Anak sekalipun salah jalan, bagaimana tetap anak. Saudara, kasih ini yang Allah tanamkan juga dalam diri setiap manusia. Ketika dia menciptakan manusia itu. Itu namanya neshama, itu karakter Allah. Karakter Allah. Kita pun juga mengalami begitu. Betul saudara? Anak kita mungkin salah jalan, tetap namanya anak. Balik, tetap namanya anak. Diterima saudara? Anda terima? Terima. Dia mengendap-endap. Dia tahu itu anaknya. Lihat apa yang dilakukan saudara? Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini foolishness yang selanjutnya. Foolishness nomor 2, nomor 3, nomor 4 di sini saudara. Kenapa? Hari itu ayah yang berlari menyambut anaknya itu melanggar norma. Hari itu bodoh banget. Hari itu yang harus datang, yang harus berlari menyambut adalah yang tua, yang muda kepada yang tua. Harusnya anaknya yang lari. Ya, sungkem sama bapaknya ini. Normalnya kan begitu. Halo, Bapak Ibu Saudara? Ya, begitu ya saudara ya. Hari ini contoh ya, kalau ada contoh saya nggak tahu ya. Kalau anak Anda salah jalan, anak Anda pulang. Yang lari-lari nangis minta ampun siapa saudara? Siapa seharusnya? Anak Anda kan? Betul ya, seharusnya begitu ya. Tapi ini siapa? Kebalik kan? Ini siapa yang, justru yang lari siapa ini? Bapaknya yang lari. Bodoh nggak bapak ini? Ini foolishness nomor 2. Orang-orang tahu, orang-orang malah masyarakat tahu. Gila ini satu orang. Ya bodoh kamu, bapak yang bodoh kamu. Ngapain kamu lari? Anakmu yang harus lari. Anakmu yang harus bersimpu.
ya, yang jilat kakimu kalau perlu. Minta ampun, minta maaf. Kenapa kamu yang lari? Bukan cuma lari loh saudara. Lalu apa? Merangkul. Hari itu ya, gak ada rangkul-rangkulan. Merangkul dan mencium itu adalah tanda pengampunan dan penerimaan total. Tanda penerimaan dan pengampunan total. Dan hari itu, yang harus mencium dan merangkul terlebih dahulu adalah yang bersalah. Haruslah anak ini kepada orang tuanya. Hari itu hukum norma pada waktu itu mengatakan demikian. Dan ketika orang-orang lihat, loh ini malah ayahnya yang merangkul dia, mencium dia, menerima dia. Dengan sepenuhnya mengampuni dia, menerima dia kembali. Orang-orang lihat ini, waduh. Gak bisa ngomong, speechless saudara. Ya, speechless, betul-betul ayah yang bodoh. Kebodohan pertama, kebodohan kedua, kebodohan ketiga, kebodohan keempat sekarang terjadi di depan mata kita semuanya. Tapi ayah yang bodoh ini, the foolish father ini tidak peduli. Dia nggak peduli dengan norma masyarakat, dia nggak peduli lagi dengan jati dirinya, dia nggak peduli lagi dengan harkat martabatnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria yang mapan, sebagai seorang tokoh dalam masyarakat. Dia taruh itu semuanya, dia bongkar itu semuanya demi anaknya. Dia lari, dia cium anaknya yang bungsu ini, dia peluk kembali, dia tangisi saudara, dia terima kembali, dia ampuni kembali. Hari ini disuruh bayar 120 miliar, gak mau saudara, mending anaknya masuk penjara aja. Nikmati saja penjara saudara, ya kan? Karena lebih berharga 120 miliar mungkin. Anda tahu maksud saya? Lihat di berita itu. Lihat saudara, betapa hebatnya kasih Bapa, cinta. Love is blind, sometimes yes. Love can make people so foolish. Anak itu ngomong sama bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak, aku tidak layak disebut anak Bapak. Aku enggak layak. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, kebodohan nomor 5. Lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Saudara, ngasih jubah, ngasih cincin, ngasih sepatu yang baru, itu adalah tanda pemulihan derajat. Derajatnya diangkat kembali. Dari babi yang lebih parah dari babi, diangkat kembali kepada kemuliaan. Orang-orang lihat ini gila ini. Enggak layak hidup di tengah kita. Di tengah norma masyarakat kita. Apalagi yang ini saudara, ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelih. Mari kita makan, mari kita bersuka cita. Sebab anakku telah mati, kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersuka cita. Bapak, ibu, saudara-saudari, orang yang tidak kenal Yesus, tidak punya Yesus dalam hidupnya itu, betapa hebatnya Allah juga mencintai dan mengasihi mereka. They are also the children of God. Mereka juga adalah mereka juga adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Ada orang tanya sama saya, menurutmu orang gay, lesbian, transgender itu apakah mereka anak-anak Allah? Saya katakan, yes. Mereka bukan anak-anak setan. Siapa yang ciptakan mereka? Allah. Betul? Tapi kok mereka jadi seperti itu? Ada something di dalamnya. Tapi di dalam, ketika mereka masih ada dalam kandung, kalau mereka diizinkan ada dalam kandungan ibu mereka masing-masing, itu Tuhan gak yang tentukan itu? Halo? Iya kan saudara? Kita percaya itu kan? Yang ngomong mereka anak-anak setan itu kan judgment dari masyarakat, judgment dari orang-orang Kristen bahkan, yang tidak ngerti kebenaran. Nanti kita bulan November ada Bible Study tentang Mawar Shalom Bible Study mengenai ini saudara, LGBT. Ya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita seharusnya bersikap di ya hari Sabtu tanggal 18 November, Anda catat dulu, 18 November hari Sabtu jam 4 sore di Cempaka.
Ya, mungkin nanti ada pendaftaran di training log. Saya mau kita betul-betul terbuka ya, bagaimana kita bisa, ini fenomena yang terjadi di tengah kita hari ini. Ya, semakin keras kita mensetan-setankan mereka, semakin keras mereka tidak akan pernah mau bertobat, menolak Yesus. Angle-nya harus berbeda, approach-nya harus berbeda, dan ini orang-orang Kristen tidak banyak tahu. Kita tahunya cuma judgment tok, saudara. Lihat, dia sambut kembali, dipakaikan cincin, diangkat kembali derajatnya dalam kemuliaan, dikasihi, diterima kembali. Dan Bapak ini ngomong, anakku yang mati telah hidup kembali. Orang-orang yang tidak punya Yesus juga seperti itu. Allah mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka. Yes, harus ada pertobatan, ya. Tapi Tuhan juga mau pakai kita hari ini untuk datang kepada mereka. Untuk menceritakan kepada mereka betapa hebat dan besarnya kasih Allah yang hidup itu. Kasih Allah yang besar itu. Yang sanggup untuk memulihkan kebingungan gender mereka mungkin. Untuk yang sanggup memulihkan permasalahan hidup mereka. Yang sanggup memulihkan mereka. Dimulai ketika orang-orang yang belum kenal Yesus atau mereka yang sudah jauh dari Yesus, mereka datang kembali tersungkur di depan kaki Bapa. Lebih daripada itu, Bapa yang harus datang kepada mereka untuk merangkul mereka kembali. Saudara, siapa Bapa itu? Yang pertama, kita pikir Alkitab ini bicara soal Bapa di surga. Yes, I agree. Tapi Bapa ini dalam tanda kutip adalah saudara dan saya. Sadarilah saudara, Bapak ini juga adalah saudara dan saya. Saudara dan saya yang harus datang kepada mereka. Tidak tunggu bola, jemput bola. Datang kepada mereka. Dan ngomong, cerita betapa hebatnya kasih Bapak yang merangkul, menerima mereka kembali. Yang menawarkan, menceritakan tentang kasih Yesus yang luar biasa, yang memulihkan. Love is foolish. Cinta, kasih itu memang bodoh. Itulah sebabnya Alkitab ngomong apa? Bagi orang lain, salib itu adalah apa saudara? Kebodohan. Rasul Paulus ngomong begitu kan? Salib itu kebodohan. Kenapa mereka anggap salib itu kebodohan? Karena mereka tidak ngerti. Tapi buat kita salib itu adalah kemuliaan yang menyelamatkan. And that cross, salib itu kita bawa dengan kasih, dengan cinta, dengan penerimaan. Orang Kristen dulu salah. Salib dibawa sama apa? Sama bedil. Akhirnya Indonesia tidak mau terima Yesus. Betul saudara? Ya kan? Yang sebelah, agama seberang, bawa ajaran mereka lewat apa? Enggak lewat bedil, lewat apa? Lewat lodruk, lewat wayang, dimasukkan lewat budaya, lewat kasih, penerimaan, dikopi dari orang Kristen. Akhirnya mayoritas sekarang di Indonesia. Halo? 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 Betul saudara? Itu gaya-gaya londo-londo itu salah. Gara-gara metode yang salah. Indonesia hari ini mayoritas. India hari ini juga mayoritas Hindu. Kenapa? Salah, approach-nya salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapa anak-anak bungsu yang ada di sekitar kita hari ini? Tidak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar kita hari ini. Saudara, kita berdoa sama-sama, catat nama itu. Saudara, nanti tadi saudara sudah dibagikan list ini kan, waktu masuk ya. Ini adalah, saya rindu berdoa untuk membawa nama-nama berikut untuk diselamatkan. Saya tidak tahu berapa nama di sini, ada yang mungkin lebih dari 5 atau mungkin 1, 2, no problem. Siapa yang nama yang Roh Kudus ingatkan dalam hatimu. Catat ini, saudara doakan setiap hari. Memang eventnya itu di bulan September. Tapi saya percaya setiap hari Roh
Roh Kudus bisa kerjakan mujizat untuk setiap kita. Amin saudara. Jadilah bapak, dalam tanda kutip ya, yang naif itu, yang bodoh itu. Jadilah bapak-bapak yang naif itu. Datang, doakan, datang kepada mereka. Bukan dengan judgment, but with love. With acceptance, dengan penerimaan, dengan kasih. Jangan datang dengan berita, bertobat, neraka menghabisimu. Saudara, itu bedil tadi yang saya katakan tadi. Salah itu sudah. Akibatnya nggak mau orang tambah anti dengan Yesus, betul? Orang tambah jijik dengan orang Kristen, kenapa? Munafik semuanya. Ngomong neraka, perbuatan di luar juga sama bejatnya dengan kita. Saudara, approach-nya harus beda, angle-nya harus berbeda. Jangan datang dengan menawarkan atau menakut-nakuti dengan neraka dan surga dan semuanya. Itu kan kebenaran Pak, iya ada tempatnya itu nanti. But come to them, datang kepada mereka with love, acceptance. Bodohnya kasih seorang bapak yang menerima apa adanya mereka. Itu dulu pintu masuknya. Next step-nya nanti ada satu persatu, ada pemulihan di sana, ada perubahan dan semuanya. Halo? Halo? Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita jadi ayah yang bodoh itu. Mari kita teladani ayah yang bodoh ini, yang naif ini. Catat nama ini. Ada yang belum terima? Kalau ada yang belum terima, nanti Anda bisa. Yang belum terima mungkin bisa angkat tangan. Sudah semua? Oke, puji Tuhan kalau sudah semuanya. Isi nama ini, doakan setiap hari. Nama-nama yang ada datang kepada mereka. Siapapun mereka yang ada di sekitar kita. Tuhan akan buka pintu-pintu itu. Jalur masuk kepada omongan-omongan itu Tuhan akan buka. Tahukah saudara, hari ini sudah ada belasan, kalau tidak puluhan saudara, orang-orang yang betul-betul belum kenal Yesus, yang betul-betul di luar Kristus. Hari ini, bahkan sudah dibaptis, ikut CG juga, diselamatkan di gereja Mawar Sharon. Bukankah itu doa kita? Gampang sekali kok untuk datang ke gereja lain, lalu curi satu dua orang di gereja lain. Gampang sekali kalau mau pakai cara seperti itu. Ini bukan bisnis memindahkan jemaat. Ini bisnis keselamatan. Kalau saya pakai kata bisnis itu. Datang kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang butuh kasih karunia Allah. Amin saudara. Ya, itulah penginjilan yang sejati. Itu baru namanya church growth yang sejati. Kalau asal pindah, itu namanya migrasi, saudara. Kayak KPR aja bisa dimigrasi, betul saudara? Migrasi bunga dan sebagainya. Tapi datang kepada mereka yang belum kenal Yesus. Datang kepada mereka yang sudah lama undur dari Kristus mungkin. Kapan terakhir kali ke gereja? Sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu saudara. Itu orang-orang seperti itu juga membutuhkan Yesus. Dalam 5-10 tahun itu mungkin hidupnya sudah seperti anak bungsu ini. Sudah tidak lagi dalam keselamatan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari.